Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Siapa sosok di balik apiknya tata musik di upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus lalu? Kita akan langsung sapa konduktornya, ada Yunis Tong sudah bergabung secara virtual bersama kami. Selamat pagi Mbak Yunis. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Mas Jason. Iya, terima kasih Mbak Yuni sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat kemarin gegap gempitanya 17 Agustus di Istana tuh luar biasa begitu ya. Saya juga lihat videonya Mbak Yunis ini bahkan juga sambil ikut berjoget ya. Berjoget ya saking excitednya. Tapi Mbak Yunis mau ini dong dibagi ceritanya kepada kami, sebenarnya proses lagu-lagu yang ditampilkan di Istana Negara kemudian dikumandangkan di sana itu bisa dinyanyikan seperti apa sih prosesnya, pemilihan lagunya sampai ke teknisnya seperti apa? Jadi memang dari GBN sendiri, Gita Bahana Nusantara, itu ada beberapa narasumber dan salah satunya Pak Purwacaraka, nanti ada Pak Haris Wahyudi, Pak Sudirman, dan Pak Joko. Jadi memang mereka sendiri sudah sangat ahli dalam prosesnya GBN selama beberapa tahun terakhir ini kan ya. Mereka itu legendari lah. Nah, kita juga sebagai musisi yang kita ngikutin mereka punya saran. Jadi mereka yang memilih, membantu menyarankan apa saja yang bisa dipakai untuk di istana. Dan kita juga pernah ngadain yang di Kota Tua, konser di Kota Tua, konser kemerdekaan tanggal 12 Agustus yang lalu, begitu. Jadi kalau kita lihat kemarin ini kan megah sekali begitu ya Mbak Yunis, dan banyak sekali yang terlibat. Mungkin pemirsa di rumah pasti penasaran, ini tantangannya pada saat mempersiapkan itu tuh bagaimana sih? Tantangan memang persiapan itu memang sangat ketat ya. Dari kami ada gladi kotor, dari gladi bersih di minggu tanggal 17 di minggu ini. Tapi sebelumnya memang persiapannya itu mulai dari bulan 2. Jadi mereka memilih para pemusik dan paduan suaranya dari beberapa provinsi. Mereka melewati latihan yang ketat. Secara pemilihan yang ketat dan latihan yang ketat di Kinasi sampai puncaknya memang di minggu ini. Dan itu memang kami bangun sangat pagi untuk datang dari Depok ke Istana, latihan berjam-jam. Tetapi itu kita sangat excited sih semuanya, karena memang ini di depannya kita nih Istana nih. Kita mau perform untuk Istana, untuk tamu-tamu agung, untuk Pak Presiden. Dan ini hanya kesempatan hidup sekali untuk semuanya, gitu di Gita Bahana Nusantara ini. Iya, nah kalau dari Gita Bahana Nusantara ini kan setiap tahunnya selalu menyuguhkan penampilan yang berbau juga dengan budaya. Tapi tidak hanya dari lagu-lagunya. Kalau kita lihat kemarin juga ada orkestra yang dikolaborasikan juga dengan alat musik tradisional. Sebelum kita bahas Mbak Yunis lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, saya akan ajak pemirsa untuk bersama-sama melihat seperti apa sih kolaborasi atau sinergi antara musik tradisional dengan orkestra berikut ini. Ih, merinding ya Valen ya. Oh my God. Gegap gempitannya sangat terasa sekali begitu. Mbak Yunis, ini ada musik orkestra, tapi digabung sama ada gamelan, tadi ada alat-alat musik khas Indonesia. Menyatukan itu sebenarnya sulit nggak sih dan kemudian bisa menghasilkan karya yang seperti tadi tuh? Tidak sulit ya, karena saya bagiannya yang paling gampang menurut saya, karena saya dapatnya sudah jadi semua, di mana ada skornya, ada arrangementnya semua sudah jadi. Jadi memang saya hanya mengarahkan mereka masuknya dan saya mau mereka mainnya seperti apa. Dan itu semua tidak sulit karena kita semua suka dengan lagunya dan kita lagunya suka karena kita semua orang Indonesia yang memang sudah mendarah daging. Dan kalau memang lagu Indonesia itu hanya dimainkan dengan alat musik klasik seperti violin lah ataupun cello tanpa ada rebana, ada sape, itu kurang greget kalau menurut saya. Dan memang jadinya cocok sekali nih waktu dikolaborasikan antara alat musik tradisional dan alat musik klasik gitu, dan khususnya dengan suara-suara anak Indonesia yang bagus banget gitu waktu pertunjukannya.
Oke, jadi ini bukan hal yang susah untuk mengkolaborasikan itu semua, makanya hasilnya kemarin megah, tapi saya yakin juga ada usaha besar di balik itu. Mbak Yunis, ini kan lagu-lagu yang dipilih juga macam-macam, kemudian respon masyarakat yang dengar terkagum-kagum. Ini pemilihan lagunya, kurasi lagunya seperti apa sih di balik itu? Memang selama ini pasti lagunya Gita Bahana Nusantara itu ada lagu nasional, tetapi juga ada lagu-lagu medley Nusantara. Jadi memang mereka menyajikan lagu-lagu di daerah-daerah yang ada yang belum terkenal ataupun ada yang sudah terkenal, yang sudah biasa didengar. Nah, khususnya untuk tahun ini, karena memang tahun ini akan perayaan HUT RI yang terakhir di istana, kan nanti juga akan ke IKN tahun depan rencananya begitu kan. Nah, dari narasumber itu mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan medley Nusantara, medley GBN 2023 itu yang khusus menceritakan tentang jalannya ibu kota. Jadi makanya ada dari Kicir-Kicir Jakarta, lalu nanti ke Suweora Jamu, ada Indung-Indung, berakhirnya di Indung-Indung yang di Kalimantan. Nanti ada yang ondel-ondel balik ke Jakarta begitu. Jadi memang ada perjalanannya yang diceritakan khusus untuk GBN 2023 ini. Semuanya punya filosofis begitu ya. Mbak Yunis, selain unsur budaya, kemudian ada unsur-unsur keindonesiaan yang diusung dan diperkenalkan kepada masyarakat. Mbak Yunis ini sosoknya sendiri juga mencari perhatian karena seorang perempuan yang kemudian kalau kita lihat kan 2 tahun berkecimpung dalam HUT RI dan memimpin Gita Bahana Nusantara. Tanggapan Mbak Yunis sendiri sebagai perempuan, representasi perempuan bisa tampil di panggung di depan Istana Merdeka seperti apa Mbak? Pokoknya sampai kemarin pun ya setelah perayaan itu saya masih kayaknya nyubit diri gitu loh. Kayaknya masih nggak percaya ini apakah benar kok terlalu wah gitu ya. Menurut saya sih mau pria maupun perempuan siapapun yang berdiri di atas panggung itu memang harus merepresentasikan diri sebagai seorang musisi yang berkemampuan bisa memimpin, bisa menjaga semuanya ini dalam arti melangsungkan pertunjukan dengan baik. Jadi memang secara sekarang dengan dibukanya waktu untuk perempuan ada di dalam stage di atas podium itu memang sangat berarti buat kami semua. Dan itu membuka peluang kesempatan untuk semuanya, tidak ada lagi yang perbedaan antara pria dan perempuan karena memang itu dilihat dari kemampuannya kami masing-masing begitu. Baik, tapi intinya semuanya keren, memukau, megah, dan terima kasih Mbak Yunis Tong, konduktor di balik apiknya tata musik upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Kemarin sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro TV.